Shalom Sobat BSJD yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Renungan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan yang ke-26 yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema kecil bagi kita, yaitu pengharapan orang percaya. Mungkin kita pernah mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, baik orang tua, keluarga, teman, sahabat, pasangan hidup, dan siapa saja yang berarti dan berpengaruh dalam hidup kita. Sedih rasanya ketika harus mereka tinggalkan lebih dulu. Walaupun sebagai orang yang percaya kepada Yesus, rasa sedih itu tidak mudah hilang. Bahkan bisa tetap ada bagaikan bekas luka. Saya pun secara pribadi bisa merasakan kesedihan itu, karena pernah merasakan kehilangan yang sama. Saya kehilangan sosok orang tua, ayah saya, dan rasa sedih itu tetap ada sampai sekarang Bapak Ibu. Tapi apa yang mau saya katakan? Kesedihan itu boleh ada. Dan ketika ia ada, itu membuktikan bahwa kita adalah manusia yang punya empati dan perasaan dalam diri kita. Namun jangan biarkan kesedihan itu membuat pengharapan dan iman percaya kita menjadi luntur bahkan hilang. Saya sekarang menyampaikan renungan ini bukan karena kuat gagah saya sebagai manusia. Ada rasa tidak mampu, tapi karena iman dan pengharapan saya bisa melakukannya. Bapak Ibu, Sobat BSJD yang dikasihi Tuhan, adanya pengharapan dan iman percaya bahwa barang siapa yang mati dalam nama Yesus akan memperoleh hidup yang baru bersama dengannya. Yohanes pasal 11 ayat 25-26, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Walaupun secara fisik, orang-orang yang kita kasihi sudah tidak bersama-sama dengan kita. Mereka sudah pergi, tapi pergi meninggalkan dunia ini dengan iman dan percayanya kepada Yesus Kristus. Sobat BSJD yang terkasih, sekali lagi jawab Yesus, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dan pertanyaannya, kemana orang yang kita kasihi pergi kalau Yesus katakan masih hidup? Lukas pasal 23 ayat 43 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Firdaus, tempat kita beristirahat dari semua jerih lelah hidup dalam dunia. Tidak ada ratap tangis atau penderitaan. Yang ada hanyalah sukacita dan kebahagiaan yang abadi. Dan orang-orang yang sudah mengakhiri pertandingan imannya di dunia ini tetap percaya ke dalam satu nama, yaitu Kristus Yesus Sang Mesias, Juru Selamat kita, maka ia akan menerima Firdaus tersebut. Saya yakin dan percaya semua orang yang mendahului kita pergi dari dunia ini sudah mengakhiri pertandingan imannya. Dalam hal ini mereka menerima kemenangan, sehingga Firdaus yang Tuhan berikan akan mereka terima. Untuk Sobat BSJD yang ditinggalkan, tetap kuat, kesedihan itu boleh ada, tapi jangan larut di dalamnya. Tapi dalam kesedihan mari tingkatkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Matius 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Biarlah renungan hari ini menjadi penguatan bagi kita, pengharapan baru bagi kita, mengingatkan kita bersama bahwa dalam Yesus Kristus, dalam kepercayaan kita bahwa kematian ditinggalkan orang-orang yang kita kasihi merupakan pengharapan dalam iman kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah firman yang baru saja kami dengar menjadi penguatan dalam diri kami, menguatkan iman percaya kami,
membuat rasa sedih kami menjadi pengharapan baru ya Tuhan. Ketika kami mulai lemah, ketika kami mulai tidak lagi percaya kepada Engkau, biarlah Engkau hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau melihat keadaan kami, Engkau mengetuk pintu hati kami, Engkau menegur kami ketika kami mulai meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, sertailah hari kami pada hari ini. Biarlah apa yang terjadi hari ini boleh menjadi pelajaran baru bagi kami, menambah iman percaya kami. Biar kami selalu diberkati hari ini ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal jahat yang ingin mengganggu kami, mengganggu pekerjaan kami, mengganggu rutinitas kami. Tapi biarlah kasih-Mu yang bekerja, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami senantiasa selalu. Sampai pada malam hari nanti kami boleh beristirahat, Tuhan berkati kami. Terima kasih Tuhan, setiap hal yang kami ingin lakukan hari ini biarlah sesuai berjalan dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.